Jakarta Pusat memvonisnya 20 tahun penjara. Jessica pun banding, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA, dan ditolak, terakhir upaya PK lagi-lagi ditolak hakim. Hingga akhirnya, pada 18 Agustus 2024, Jessica bebas bersyarat. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra Minggu, 18 Agustus 2024, mengatakan, Jessica selama menjalani pidana, telah berkelakuan baik. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, menyatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan PK kedua ke MA. Sebab hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan dia akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya. Termasuk Jessica jika ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia, ujarnya. Otto memiliki bukti baru yang selama 8 tahun ini disimpan seseorang. Yakni bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Ya terus terang kami memiliki novum, bukti baru, untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum, ujar Otto. Sebab, selama perkara ini berjalan 8 tahun, pihaknya tidak pernah menemukan bukti, sehingga tak ada alasan kuat menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan Jessica, ucap Otto. Senyum sumringah terpancar di wajah Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida. Ia bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, LP, Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. Mengenakan baju berwarna biru tua, Jessica yang sudah di dalam sebuah mobil minibus berwarna hitam. Namun, ia hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media. Selanjutnya, Jessica Kumala Wongso bakal dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut. Kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan belum mau berbicara banyak soal pembebasan ini. Jessica dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk tanda tangan. Dari situ baru kita ke Bapas untuk tanda tangan penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya, kata Otto dikutip, Minggu, 18 Agustus 2024. Setelah itu, Jessica akan dibawa ke Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur, Cipinang Muara, Jatinegara. Serah terima Jessica kepada keluarga akan dilakukan di sana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyatakan, Jessica Kumala Wongso masih harus menjalani bimbingan hingga 27 Maret 2032. Sementara belum ada komentar dari ayah Mirna Salihin yakni Darmawan Salihin terkait dengan bebasnya Jessica. Terakhir Darmawan Salihin muncul saat memberikan klarifikasi terkait isi film Netflix Ice Cold. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna.
Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Segala macam hal-hal yang baik untuk saya sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk bertemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan
kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tompangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Perlawanan Jessica Wongso usai bebas bersyarat, ajukan PK, foto, bukti baru disembunyikan seseorang. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat. Namun tetap melawan vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan lewat peninjauan kembali, PK, kedua. Menyimak kronologi putusan, kasus ini berawal Januari 2016. Saat Jessica, Mirna dan Hani ngopi bareng di Cafe Olivier. Mirna kejang-kejang dan tewas usai meminum es kopi Vietnam. Kasus ini diusut polisi. Jessica menjadi tersangka karena diyakini menaruh racun sianida di kopi itu. Namun selama proses persidangan Jessica tetap tak mengaku. Setelah puluhan persidangan Hakim PN Jakarta Pusat memvonisnya 20 tahun penjara.
Jessica pun banding, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA, dan ditolak, terakhir upaya PK lagi-lagi ditolak hakim. Hingga akhirnya, pada 18 Agustus 2024, Jessica bebas bersyarat. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra Minggu, 18 Agustus 2024, mengatakan, Jessica selama menjalani pidana, telah berkelakuan baik. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, menyatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan PK kedua ke MA. Sebab hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan dia akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya, termasuk Jessica jika ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia, ujarnya. Otto memiliki bukti baru yang selama 8 tahun ini disimpan seseorang. Ia yakni bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Ya terus terang kami memiliki novum, bukti baru, untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum, ujar Otto. Sebab, selama perkara ini berjalan 8 tahun, pihaknya tidak pernah menemukan bukti, sehingga tak ada alasan kuat menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan Jessica, ucap Otto. Senyum sumringah terpancar di wajah Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida. Ia bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, LP, Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. Mengenakan baju berwarna biru tua, Jessica yang sudah di dalam sebuah mobil minibus berwarna hitam. Namun, ia hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media. Selanjutnya, Jessica Kumala Wongso bakal dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut. Kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan belum mau berbicara banyak soal pembebasan ini. Jessica dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk tanda tangan. Dari situ baru kita ke Bapas untuk tanda tangan penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya, kata Otto dikutip, Minggu, 18 Agustus 2024. Setelah itu, Jessica akan dibawa ke Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur, Cipinang Muara, Jatinegara. Serah terima Jessica kepada keluarga akan dilakukan di sana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyatakan, Jessica Kumala Wongso masih harus menjalani bimbingan hingga 27 Maret 2032. Sementara belum ada komentar dari ayah Mirna Salihin yakni Darmawan Salihin terkait dengan bebasnya Jessica. Terakhir Darmawan Salihin muncul saat memberikan klarifikasi terkait isi film Netflix Ice Cold. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo.
Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk kami di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu
itu bukan soal hanya nama baik segala-galanya tentunya ya, soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin sampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Perlawanan Jessica Wongso usai bebas bersyarat, ajukan PK, foto, bukti baru disembunyikan seseorang. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat. Namun tetap melawan vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan lewat peninjauan kembali, PK, kedua. Menyimak kronologi putusan, kasus ini berawal Januari 2016. Saat Jessica, Mirna dan Hani ngopi bareng di Cafe Olivier. Mirna kejang-kejang dan tewas usai meminum es kopi Vietnam. Kasus ini diusut polisi. Jessica menjadi tersangka karena diyakini menaruh racun sianida di kopi itu. Namun selama proses persidangan Jessica tetap tak mengaku. Setelah puluhan persidangan Hakim PN Jakarta Pusat memvonisnya 20 tahun penjara. Jessica pun banding, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA, dan ditolak, terakhir upaya PK lagi-lagi ditolak hakim. Hingga akhirnya, pada 18 Agustus 2024, Jessica bebas bersyarat.
Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra Minggu, 18 Agustus 2024, mengatakan, Jessica selama menjalani pidana, telah berkelakuan baik. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, menyatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan PK kedua ke MA. Sebab hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan dia akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya. Termasuk Jessica jika ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia, ujarnya. Otto memiliki bukti baru yang selama 8 tahun ini disimpan seseorang. Ia yakni bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Ya terus terang kami memiliki novum, bukti baru, untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum, ujar Otto. Sebab, selama perkara ini berjalan 8 tahun, pihaknya tidak pernah menemukan bukti, sehingga tak ada alasan kuat menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan Jessica, ucap Otto. Senyum sumringah terpancar di wajah Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida. Ia bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, LP, Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. Mengenakan baju berwarna biru tua, Jessica yang sudah di dalam sebuah mobil minibus berwarna hitam. Namun, ia hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media. Selanjutnya, Jessica Kumala Wongso bakal dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut. Kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan belum mau berbicara banyak soal pembebasan ini. Jessica dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk tanda tangan. Dari situ baru kita ke Bapas untuk tanda tangan penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya, kata Otto dikutip, Minggu, 18 Agustus 2024. Setelah itu, Jessica akan dibawa ke Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur, Cipinang Muara, Jatinegara. Serah terima Jessica kepada keluarga akan dilakukan di sana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyatakan, Jessica Kumala Wongso masih harus menjalani bimbingan hingga 27 Maret 2032. Sementara belum ada komentar dari ayah Mirna Salihin yakni Darmawan Salihin terkait dengan bebasnya Jessica. Terakhir Darmawan Salihin muncul saat memberikan klarifikasi terkait isi film Netflix Ice Cold. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy-Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya
bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi
Ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin sampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Perlawanan Jessica Wongso usai bebas bersyarat, ajukan PK, foto, bukti baru disembunyikan seseorang. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat. Namun tetap melawan vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan lewat peninjauan kembali, PK, kedua. Menyimak kronologi putusan, kasus ini berawal Januari 2016. Saat Jessica, Mirna dan Hani ngopi bareng di Cafe Olivier. Mirna kejang-kejang dan tewas usai meminum es kopi Vietnam. Kasus ini diusut polisi. Jessica menjadi tersangka karena diyakini menaruh racun sianida di kopi itu. Namun selama proses persidangan Jessica tetap tak mengaku. Setelah puluhan persidangan Hakim PN Jakarta Pusat memvonisnya 20 tahun penjara. Jessica pun banding, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA, dan ditolak, terakhir upaya PK lagi-lagi ditolak hakim. Hingga akhirnya, pada 18 Agustus 2024, Jessica bebas bersyarat.
Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra Minggu, 18 Agustus 2024, mengatakan, Jessica selama menjalani pidana, telah berkelakuan baik. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, menyatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan PK kedua ke MA. Sebab hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan dia akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya. Termasuk Jessica jika ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia, ujarnya. Otto memiliki bukti baru yang selama 8 tahun ini disimpan seseorang. Ia yakni bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Ya terus terang kami memiliki novum, bukti baru, untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum, ujar Otto. Sebab, selama perkara ini berjalan 8 tahun, pihaknya tidak pernah menemukan bukti, sehingga tak ada alasan kuat menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan Jessica, ucap Otto. Senyum sumringah terpancar di wajah Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida. Ia bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, LP, Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. Mengenakan baju berwarna biru tua, Jessica yang sudah di dalam sebuah mobil minibus berwarna hitam. Namun, ia hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media. Selanjutnya, Jessica Kumala Wongso bakal dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut. Kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan belum mau berbicara banyak soal pembebasan ini. Jessica dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk tanda tangan. Dari situ baru kita ke Bapas untuk tanda tangan penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya, kata Otto dikutip, Minggu, 18 Agustus 2024. Setelah itu, Jessica akan dibawa ke Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur, Cipinang Muara, Jatinegara. Serah terima Jessica kepada keluarga akan dilakukan di sana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyatakan, Jessica Kumala Wongso masih harus menjalani bimbingan hingga 27 Maret 2032. Sementara belum ada komentar dari ayah Mirna Salihin yakni Darmawan Salihin terkait dengan bebasnya Jessica. Terakhir Darmawan Salihin muncul saat memberikan klarifikasi terkait isi film Netflix Ice Cold. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy-Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya
bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk bertemu di sini. Semoga semuanya asal sehat aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya. Jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi
Ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Perlawanan Jessica Wongso usai bebas bersyarat, ajukan PK, foto, bukti baru disembunyikan seseorang. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat. Namun tetap melawan vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan lewat peninjauan kembali, PK, kedua. Menyimak kronologi putusan, kasus ini berawal Januari 2016. Saat Jessica, Mirna dan Hani ngopi bareng di Cafe Olivier. Mirna kejang-kejang dan tewas usai meminum es kopi Vietnam. Kasus ini diusut polisi. Jessica menjadi tersangka karena diyakini menaruh racun sianida di kopi itu. Namun selama proses persidangan Jessica tetap tak mengaku. Setelah puluhan persidangan Hakim PN Jakarta Pusat memvonisnya 20 tahun penjara. Jessica pun banding, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA, dan ditolak, terakhir upaya PK lagi-lagi ditolak hakim. Hingga akhirnya, pada 18 Agustus 2024, Jessica bebas bersyarat.
Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra Minggu, 18 Agustus 2024, mengatakan, Jessica selama menjalani pidana, telah berkelakuan baik. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, menyatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan PK kedua ke MA. Sebab hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan dia akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya, termasuk Jessica jika ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia, ujarnya. Otto memiliki bukti baru yang selama 8 tahun ini disimpan seseorang. Ia yakni bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Ya terus terang kami memiliki novum, bukti baru, untuk perkara ini, berbeda dengan yang dulu sekarang ini justru kami menemukan novum, ujar Otto. Sebab, selama perkara ini berjalan 8 tahun, pihaknya tidak pernah menemukan bukti, sehingga tak ada alasan kuat menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu tapi disimpan seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga terhilang bukti itu sehingga putusan itu memberatkan Jessica, ucap Otto. Senyum sumringah terpancar di wajah Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida. Ia bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, LP, Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. Mengenakan baju berwarna biru tua, Jessica yang sudah di dalam sebuah mobil minibus berwarna hitam. Namun, ia hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media. Selanjutnya, Jessica Kumala Wongso bakal dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut. Kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan belum mau berbicara banyak soal pembebasan ini. Jessica dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk tanda tangan. Dari situ baru kita ke Bapas untuk tanda tangan penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya, kata Otto dikutip, Minggu, 18 Agustus 2024. Setelah itu, Jessica akan dibawa ke Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur, Cipinang Muara, Jatinegara. Serah terima Jessica kepada keluarga akan dilakukan di sana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menyatakan, Jessica Kumala Wongso masih harus menjalani bimbingan hingga 27 Maret 2032. Sementara belum ada komentar dari ayah Mirna Salihin yakni Darmawan Salihin terkait dengan bebasnya Jessica. Terakhir Darmawan Salihin muncul saat memberikan klarifikasi terkait isi film Netflix Ice Cold. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya
bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi
ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana?